Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencerahan pemirsa. Pemirsa dimanapun Anda berada, senang rasanya kami bisa kembali menyapa Anda dalam program Berita TVMU. Sejumlah informasi cerdas dan mencerahkan akan kami hadirkan di hadapan Anda, yang diantaranya perhelatan musyawarah pimpinan Muhammadiyah wilayah daerah istimewa Yogyakarta, penutupan prosesi Tanwir IMM dari Manado, Sulawesi Utara, serta informasi penanaman mangrove dari Medan, Sumatera Utara. Bersama saya Rian Monza, inilah Berita TVMU selengkapnya. Pemirsa, pembukaan musyawarah wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta secara resmi dibuka oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haidar Nasir di pendopo kantor Bupati Wonosari Gunung Kidul, Yogyakarta. Dengan musyawarah wilayah ini diharapkan dapat menghasilkan sosok yang mampu memimpin Muhammadiyah. Musyawarah wilayah pimpinan Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta yang diadakan tiap 5 tahun sekali ini dihadiri oleh tokoh-tokoh Muhammadiyah beserta warga Muhammadiyah. Di sela-sela acara, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haidar Nasir menjelaskan bahwa sosok pemimpin yang dibutuhkan adalah sosok pemimpin yang mampu memimpin Muhammadiyah. Ya, pemimpin di Muhammadiyah wilayah dimanapun, sebagaimana pimpinan Muhammadiyah pada umumnya adalah pemimpin yang bisa memimpin Muhammadiyah. Nah, memimpin Muhammadiyah itu kan prinsipnya amanah, dia harus terpercaya karena ini organisasi besar ya. Kemudian harus jujur karena ini menyangkut perjuangan umat. Kemudian juga harus cerdas karena pemimpin Muhammadiyah itu membawa gerbong kemajuan. Nah, tentu juga pemimpin yang bisa bekerja dalam sistem kolektif kolegial. Karena Muhammadiyah ini bukan organisasi yang sifatnya monolitik. Nah, terakhir tentu saja pemimpin yang membawa Muhammadiyah menjadi maju, berkemajuan. Itulah yang saya sebut dengan Muhammadiyah berkemajuan sebagai diksi dan tagline kita untuk 5 tahun ke depan. Selain itu, Agus Taufikur Rahman selaku Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta juga menambahkan bahwa pemimpin yang dibutuhkan adalah pemimpin yang memiliki misi pencerahan dan kemajuan. Tentunya sesuai dengan visi Persyarikatan Muhammadiyah, juga terkait dengan tema kita, Gerakan Pencerahan Menuju DIY Berkemajuan, maka pimpinan wilayah yang dipilih harus pimpinan wilayah yang bervisi pencerahan dan kemajuan itu. 3 hal yang mutlak, dia harus mampu, mau, dan sekaligus punya waktu. Bahwa kemudian nilai-nilai Islam dari sisi kepemimpinan harus sudah terpenuhi. Insya Allah akan terpilih pemimpin yang amanah, pemimpin yang bisa menjadi uswah, pemimpin yang bisa membawa Persyarikatan Muhammadiyah ini mengokohkan dirinya sebagai gerakan pencerahan menuju kemajuan. Isfi Iswari Nilakandi, Asrul Sabtono memberitakan dari Yogyakarta. Musyawarah wilayah atau Muswil merupakan perhelatan 5 tahun sekali yang diselenggarakan pimpinan wilayah Muhammadiyah. Pada Muswil ini, Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki 44 calon ketua yang kemudian akan menghasilkan 1 orang pemimpin. Musyawarah wilayah atau Muswil menjadi ajang di mana seluruh anggota PWM mengevaluasi kinerja 5 tahun sebelum dan menentukan pemimpin yang baru untuk 5 tahun selanjutnya. Dalam Muswil ini, diharapkan para peserta dapat bermusyawarah dengan penuh keikhlasan sehingga Muswil dapat berjalan dengan tertib. Untuk peserta Muswil itu kita berharap bermusyawarahlah dengan penuh keikhlasan, kebersamaan, produktif, dan juga dengan semangat untuk saling berbagi. Saya yakin kalau itu yang dipegang, maka insya Allah Muswil ini juga sebagaimana Muswil sebelumnya itu akan berjalan dengan lancar, tertib, produktif, serta menghasilkan keputusan-keputusan yang berharga.
Selain itu, Kasiarno, Rektor Universitas Ahmad Dahlan juga berpesan bahwa pelaksanaan Muswil hendaknya mencontoh pelaksanaan Muktamar di Makassar yang berjalan lancar dan tertib. Pesan untuk Muswil saya kira perlu dicatat bahwa kita sudah memberi contoh ketika kita Muktamar di Makassar ya. Untuk itu pemilihan pimpinan wilayah di Jogja pun mestinya juga harus mengikuti apa yang dilakukan oleh pimpinan pusat ketika kita bermuktamar. Apalagi ini Jogja ya. Jogja kan ibu kota dari Muhammadiyah. Oleh karena itu saya kira Muswil di Jogja ini juga akan sukses seperti halnya Muktamar ke-47 di Makassar. Isfi Iswari Nilakandi, Asrul Sabtono memberitakan dari Yogyakarta. Penentuan pimpinan wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2015-2020 sedang berlangsung di Gunung Kidul. Warga Muhammadiyah sangat berantusias dalam menyambut Muswil Daerah Istimewa Yogyakarta. Pemilihan pimpinan wilayah daerah istimewa Yogyakarta berlangsung selama 3 hari, yaitu mulai dari 30 Oktober hingga 1 November. Warga Muhammadiyah daerah istimewa Yogyakarta terlihat antusias dengan membludaknya peserta yang hadir dalam setiap rangkaian acara yang diselenggarakan. Adapun pembahasan pada Muswil kali ini adalah mengenai program kerja 5 tahun yang akan datang dan membicarakan rekomendasi bagi isu yang sedang terjadi pada bangsa ini. Yang akan dibahas pada saat Muswil tentunya adalah program kerja 5 tahun ke depan, di samping mengevaluasi langkah 5 tahun kemarin. Kemudian yang kedua, kita juga membicarakan rekomendasi-rekomendasi untuk bangsa maupun untuk persyarikatan sendiri. Kita bicarakan isu-isu strategis terkait dengan perjalanan bangsa ini dan juga terkait dengan masa depan Muhammadiyah yang harus kita perjuangkan nantinya. Agus Taufikur Rahman berharap Musyawarah Wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta kali ini dapat membantu memberi solusi atas permasalahan-permasalahan bangsa dan perjuangan Muhammadiyah. Isfi Iswari Nilakandi, Asrul Sabtono memberitakan dari Yogyakarta. Dalam rangka Musyawarah Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, panitia ini menyelenggarakan Gebyar Muswil. Gebyar ini diisi dengan beberapa kegiatan. Di antaranya pameran dan bazar yang diselenggarakan di pelataran Masjid Agung, kantor PDM Gunung Kidul. Bazar diikuti oleh berbagai peserta yang berasal dari warga Muhammadiyah dan amal usaha Muhammadiyah. Baik pemirsa, sekarang saya sudah berada di Masjid Agung Al-Ikhlas, tepatnya di alun-alun Gunung Kidul. Di mana di sini sekarang sedang berlangsung acara pameran dan bazar dalam rangka Gebyar Muswil Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan sekarang saya sudah berada bersama salah satu peserta dari bazar ini untuk saya wawancarai. Selamat siang. Selamat siang. Dengan Ibu siapa? Bu Evi. Dari SMP Muhammadiyah 1 Wonosari. Apa saja yang diperjuangkan di sini? Ada es krim, ada makanan, ada bazar kerajinan dari karya seni anak-anak sekolah. Iya. Ini hari pertama atau Udah lama ikut juga sih. Kalau ada kegiatan juga ikut. Sehari ini tadi, ya sudah 300.000 lumayan ya. Iya, sama-sama. Oke, baik pemirsa, untuk info bahwa pameran dan bazar dalam rangka Gebyar Muswil ini akan berakhir pada tanggal 1 November 2015. Dan tidak hanya bazar dan makanan di sini yang diperjualbelikan. Di sini juga ada buku, pakaian dan juga makanan-makanan juga karya dari siswa-siswa Muhammadiyah. Juga di belakang saya seperti dapat dilihat ini adalah pementasan dari amal usaha Muhammadiyah, baik itu dari siswa mulai dari tingkat TK, SMP, dan SMA. Saya Isfi Iswari Nilakandi dan Asrul Sabtono memberitakan dari Yogyakarta.
Semarak Musyawarah Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta diberiakan dengan pawai ta'aruf Syiar Muswil di Wonosari, Gunung Kidul. Acara dihadiri oleh potensi amal usaha Muhammadiyah dan kader Muhammadiyah se-Gunung Kidul. Kemudian secara resmi dibuka oleh Ketua Pimpinan Daerah Sukamto dan Pimpinan Wilayah Agus Taufik Rahman. Baik pemirsa, sekarang saya sudah berada di Gunung Kidul, tepatnya di mana pawai ta'aruf Syiar Musyawarah Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta sedang berlangsung. Di sini banyak sekali pemirsa peserta yang datang merupakan dari amal usaha Muhammadiyah seperti SMA, universitas dan lainnya, juga dari pimpinan daerah Muhammadiyah sendiri. Baik, sekarang saya di sini sudah berada bersama Bapak Sukamto. Beliau adalah pimpinan daerah Muhammadiyah Gunung Kidul dan saya sekarang akan bertanya-tanya sedikit tentang pawai ta'aruf Syiar Musyawarah Wilayah sekarang. Baik Bapak, bagaimana dengan rute ta'aruf ini? Jadi rute pawai ta'aruf ini dari halaman Pendan ini, kemudian Jalan Brigjen Katamso, Sumarwi, Kodim, Rumah Sakit, kemudian Pasar Bambu, belok ke kiri masuk komplek masjid kantor PDM Gunung Kidul, nanti sambil ada bazar. Pesertanya dari se-DIY, tapi yang terbanyak dari Gunung Kidul. Oke, baik pemirsa, ada yang menarik di sini karena peserta pawai itu mereka menggunakan pakaian-pakaian yang unik. Seperti anggota dari DPM Gunung Kidul menggunakan pakaian khas dari Jawa, yaitu sorjan, dan juga tadi ada beberapa peserta yang menggunakan kesenian juga tari-tarian, dan mereka menampilkannya di depan panggung utama. Lalu pemirsa, di sini juga banyak sekali para peserta yang menggunakan pakaian yang terbuat dari kertas. Di sini terlihat sekali kreativitas anak-anak karena kebetulan acara ini juga dilombakan oleh DPM Gunung Kidul. Baik pemirsa, acara ini sendiri akan selesai pada pukul 13 waktu Indonesia Barat di alun-alun Gunung Kidul. Isfi Suarinila Kandi dan Asrul Sabtono memberitakan dari Yogyakarta. Sekaligus pengambilan hasil kejuaraan. Ya, jadi silakan untuk Bapak Ibu pimpinan cabang. Pawai ta'aruf Syiar Muhammadiyah merupakan rangkaian gebiar Musyawarah Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta ini diselenggarakan di alun-alun Gunung Kidul. Pawai ta'aruf tersebut disambut meriah oleh seluruh warga Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam pawai ta'aruf ini, Agus Taufikur Rahman selaku pimpinan wilayah daerah istimewa Yogyakarta sangat terkesan dengan para peserta pawai yang begitu semangat dan kreatif. Dan kita selaku pimpinan wilayah mengucapkan banyak terima kasih. Kita tidak menyangka bahwa peserta pawai ta'aruf sedemikian banyak, sedemikian kontingen. Ini menunjukkan betapa masyarakat Gunung Kidul menyambut muswil ini dengan penuh antusias. Kami rasa peserta yang sedemikian banyak memberikan semangat kepada kami pimpinan wilayah agar benar-benar muswil ini berjalan dengan lancar, sukses, elegan, dan bermartabat. Antusias para peserta pun dapat dilihat dari beragamnya atribut yang digunakan oleh peserta. Selain unik dan menarik, beberapa atribut yang dikenakan para peserta juga merupakan hasil karya sendiri. Seperti pakaian yang terbuat dari kertas koran. Beberapa peserta lain menampilkan kebolehannya dalam bentuk tarian budaya, marching band, dan solidaritas terhadap warga yang tertimpa kabut asap. Ini besar dari Universitas Samadalan dalam rangka menyemarakan Musyawarah Wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta. Tepuk tangan. Tepuk tangan ya. Ini maknanya apa dari kostum ini terus ya, masker? Tadi itu kita memang ada display untuk simpati terhadap korban asap di Kalimantan dan Sumatera. Ini adalah kita pakai motif bunga, tanaman, tadi ada asap, kita pakai masker untuk menunjukkan empati kita kepada masyarakat di daerah sana. Ya, begitu ya. Ya, terima kasih ya. Uri budaya. Masa Muda MTS Muhammadiyah Sodo. Oh iya, ini baju apa nih namanya? Batik sayap. Batik sayap. Ini spesial untuk muswil daerah istimewa Yogyakarta. Ya. Isfi Suarinila Kandi, Asrul Sabtono memberitakan dari Yogyakarta.
Pemirsa, informasi dari penutupan Tanwir IMM di Manado akan kami hadirkan setelah jeda berikut ini. Untuk itu tetap bersama kami hanya di TV. Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita TV Mau. Tanwir ke-26 Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah di Manado, Sulawesi Utara ditutup dengan menghasilkan beberapa poin penting. Salah satunya mengembangkan IMM di masa depan dan penetapan calon tuan rumah Muktamar IMM tahun depan. Berikut laporan rekan kami Ella Novitasari dari arena penutupan Tanwir IMM di Manado. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa TV-mu dimanapun Anda berada. Saat ini saya masih berada di Manado, Sulawesi Utara dalam acara Tanwir Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah yang ke-26 dengan tema Luruskan Kiblat Bangsa Demi Indonesia Berkemajuan. Pemirsa, adapun rangkaian acara Tanwir Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah di Manado kali ini adalah sidang-sidang pleno yang terdiri dari 4 sidang pleno. Yang pertama adalah pengesahan peserta tanwir dan presidium sidang yang dihadiri oleh 23 DPD se-Indonesia dari 33 DPD se-Nusantara. Yang kedua adalah sidang pleno tentang pengesahan dan laporan paruh waktu DPP IMM 2014-2016 yang mendapatkan respon positif dari semua DPD se-Indonesia. Kemudian sidang pleno ketiga adalah sidang komisi-komisi yang terdiri dari 3 komisi. Yang pertama Komisi A, yaitu membahas tentang organisasi, kelembagaan, dan kepemimpinan. Kemudian Komisi B membahas tentang program kebijakan strategis nasional IMM. Dan Komisi C membahas tentang pokok-pokok pikiran luruskan kiblat bangsa. Dan pemirsa, saat ini sedang berlangsung sidang Komisi 4 tentang penetapan calon tuan rumah Muktamar IMM yang akan dilaksanakan tahun depan. Adapun putusan terkait tuan rumah Muktamar akan ditetapkan oleh DPP IMM dalam sidang pleno setelah menimbang dan memperhatikan rekomendasi dari daerah calon tuan rumah Muktamar. Pemirsa, setelah sidang pleno ini akan langsung dilaksanakan acara penutupan Tanwir IMM yang ke-26 dengan tema Luruskan Kiblat Bangsa Demi Indonesia Berkemajuan di Manado. Dari Bumi Nyur Malambai, Ella Novitasari, Rizwan Emdin, dan Imam Febrian melaporkan. Sampai jumpa di Muktamar IMM tahun depan. Billahi fisabilil haq fastabikul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, acara Tanwir di Sulawesi Selatan dengan resmi Sulawesi Utara dan akan resmi ditutup. Alhamdulillah, Tanwir Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah di Sulawesi Utara berjalan dengan lancar, sukses, tidak ada kegaduhan, semuanya berjalan dengan insya Allah mendekati baik, sempurna, karena memang tidak ada yang sempurna. Semua panitia bekerja sama, meskipun di sini volume rapat mahasiswa, tetapi mahasiswa Muhammadiyah bisa menunjukkan keanggunan moral dan keunggulan intelektualnya. Begitu, Bang.
Kerusakan mangrove yang semakin parah mengundang keprihatinan banyak pihak, salah satunya dituangkan dalam aksi nyata oleh LSM Unilever Bright Future untuk lingkungan melakukan penanaman kembali di 5 kota. Desa Nipah, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, yang berada di garis pantai Provinsi Sumatera Utara, menjadi salah satu lokasi wisata yang banyak dikunjungi wisatawan. 10 tahun lalu garis pantai Desa Nipah babak belur, karena hutan mangrove yang ada habis ditebang untuk kebutuhan berbagai kepentingan. Nasib nelayan di Desa Nipah pun ikut terpuruk, karena kerusakan mangrove memiliki korelasi dengan semakin rendahnya sumber hayati laut. Jumiati, seorang perempuan berusia 36 tahun, menjadi pahlawan lingkungan bagi Desa Nipah karena Jumiati dengan gigih melakukan penanaman kembali mangrove di sepanjang garis Desa Nipah. Jumiati yakin dengan kehadiran mangrove dapat menyelamatkan kehidupan nelayan di desanya. Selain warga lokal, penyelamatan hutan mangrove juga dilakukan perusahaan besar seperti Unilever Indonesia, tidak hanya di Kabupaten Serdang Bedagai, tapi juga di 5 kota lainnya, seperti Jakarta, Surabaya, Makassar, dan Yogyakarta. GM Unilever Indonesia Foundation Sinta Kaniawati mengatakan, sebanyak 5.000 bibit mangrove diharapkan dapat tumbuh dan berkembang dan memberi inspirasi bagi pihak lain untuk berpartisipasi. Sekitar 100-an relawan dari berbagai perusahaan di bawah Unilever Indonesia melakukan penanaman bersama warga Desa Nipah, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Deli Serdang. Saiful Hadi, TVMU, memberitakan dari Serdang Bedagai, Sumatera Utara. 90% hutan mangrove di kawasan pantai timur Sumatera Utara mengalami kerusakan yang parah. Penyebabnya adalah penebangan mangrove secara liar dan pengalihan fungsi lahan. Sepanjang garis pantai timur dari Provinsi Sumatera Utara, ditemukan banyak hutan mangrove atau bakau yang rusak. Di Kabupaten Serdang Bedagai, memiliki panjang garis pantai 55 km dengan kawasan mangrove seluas 3.591 hektar, kini kondisi hutan mangrove di kabupaten ini mengalami kerusakan parah. Kerusakan mangrove itu menjadi salah satu penyebab keterpurukan ekonomi nelayan. Karena produksi tangkapan ikan yang tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Menyelamatkan kerusakan mangrove memerlukan aksi nyata dari banyak pihak. Mulai dari pemerintah daerah, pengusaha, dan warga masyarakat yang berdiam di kawasan pesisir. Salah satu pihak yang memberikan perhatian untuk penyelamatan mangrove dilakukan oleh PT Unilever Indonesia melalui program Unilever Bright Future yang berlangsung di 5 kota di Indonesia, salah satunya berlokasi di Sumatera Utara.
Penyelenggara Unilever Bright Future di Sumatera Dr. Apsari Kusumastuti mengatakan, berupaya untuk memberikan sumbangsihnya bagi penyelamatan hutan bakau dengan menanam 1.000 pohon bakau, serta melakukan edukasi lingkungan hidup yang sehat kepada 1.200 siswa sekolah dasar di Serdang Bedagai. BLH Sumatera Utara tahun 2013 mengeluarkan data bahwa mangrove di Sumatera Utara perusakannya sampai dengan 90%, Pak. Itu karena alih lahan baik untuk farming ikan dan lain-lainnya. Oleh karena itu pada tahun ini Unilever Indonesia bersama Hakindo mewujudkan salah satu di mana tujuan Unilever adalah salah satu USLP tujuannya adalah untuk mengurangi dampak lingkungan ya. Nah, oleh karena itu pada hari ini kita akan melakukan tree planting di Sumatera Utara di mana program ini telah berjalan di 4 provinsi yang lain sebelumnya. 1.000 bibit pohon mangrove diserahkan General Manager Unilever Indonesia Foundation, Sinta Kaniawati kepada pengelola kawasan Taman Wisata Mangrove Desa Nipah, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai. Penanaman kembali mangrove di banyak kawasan diharapkan dapat meningkatkan kualitas lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan nelayan. Saiful Hadi, TVMU memberitakan dari Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Pemirsa, setelah ini juga akan kami hadirkan informasi dari prosesi Muswil Bidang Tarjih dan Tajdid pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Barat. Untuk itu tetap bersama kami dalam berita. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita TVMU. Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah resmi membuka prosesi Muswil Bidang Tarjih dan Tajdid pimpinan wilayah Jawa Barat yang digelar di Gedung Convention Hall Universitas Muhammadiyah Cirebon. Sebagai perwujudan dari amanat persyarikatan dalam mensosialisasikan putusan dari hasil muktamar yang digelar di Makassar Agustus kemarin, pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Barat, khususnya bidang tarjih dan tajdid, menggelar musyawarah wilayah dengan menghadirkan seluruh elemen pimpinan majelis tarjih dan tajdid yang tersebar di seluruh wilayah Jawa Barat. Dan dihadiri pula oleh jajaran pimpinan pusat Muhammadiyah serta perwakilan amal usaha Muhammadiyah se-Jawa Barat. Musyawarah ini dibuka langsung oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haidar Nasir. Dan tidak akan berubah atas nama pimpinan Pusat Muhammadiyah. Pertama, saya menyampaikan penghargaan kepada UMC dan Muhammadiyah Jawa Barat, Muhammadiyah Cirebon, Kota dan Kabupaten atas kiprahnya selama ini untuk memajukan persyarikatan. Yang kedua, secara resmi membuka musyawarah Muhammadiyah wilayah untuk tarjih dan tajdid, musyawarah tarjih dan tajdid pada hari ini di kampus UMC yang tercinta ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Allah memberkati kita dan melindungi kita. Selamat bermuswil tarjih dan tajdid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pidato pembukaannya, Haidar Nasir menekankan 3 penguatan instrumen bayani, burhani, dan irfani dalam proses konsolidasi putusan tarjih Muhammadiyah yang juga didukung oleh tafsir At-Tanwir sebagai tafsir kontemporer yang dikeluarkan Muhammadiyah untuk gerakan dakwah yang berkemajuan. Bagaimana pendekatan bayani, burhani, dan irfani itu menjadi satu kesatuan. Tugas kita adalah menafsirkan ayat-ayat. Alhamdulillah kita sudah punya tafsir At-Tanwir.
Selain itu, sebagai fasilitator dalam musyawarah tersebut, Rektor Universitas Muhammadiyah Cirebon Hairul Wahidin menyambut gembira gelaran musyawarah wilayah Tarjih dan Tajdid Jawa Barat dengan harapan dapat awal yang baik untuk pelaksanaan musyawarah tertinggi PWM Jawa Barat yang akan digelar di Ciamis. Bagaimana implementasi dari Muktamar 47, dan ini yang kita tunggu-tunggu tentunya di kalangan PDM, PCM, PRM, untuk bagaimana kita mendengarkan bagaimana seharusnya setelah muktamar ini. Dan tentu juga kami berharap kiranya perhelatan Muswil ini akan mengantarkan Muswil nanti di Ciamis yang lebih sukses lagi. Dan mohon juga berkenan Ibu yang mewakili Bupati Cirebon. Tim TVMU memberitakan dari Cirebon, Jawa Barat. Berbagai harapan dikemukakan sejumlah tokoh Perserikatan Muhammadiyah dalam prosesi musyawarah wilayah bidang Tarjih dan Tajdid pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Barat yang digelar di Universitas Muhammadiyah Cirebon. Seperti apa tanggapan dan harapan para tokoh Muhammadiyah ini? Berikut penuturan selengkapnya untuk Anda. Memang perlu banyak menyentuh di aspek-aspek di lembaga-lembaga, karena selama ini AIK keislaman itu menurut saya masih belum komprehensif gitu ya terkait dengan tarjih ini gitu loh. Oleh karena itu memang ini perlu terus dari wilayah itu melakukan ya ke daerah untuk musyawarah. Kemudian juga dari oleh-olehnya itu bisa diimplementasikan ya, sehingga juga dirasakan manfaatnya oleh tingkat di perguruan tinggi Muhammadiyah. Karena kami butuh sekali gitu ya para mahasiswa ini yang memiliki giroh gairah pengetahuan terkait dengan kemuhammadiyahan. Oke, barangkali. Ya, hasil dari musyawarah tarjih dan tajdid hari ini ya cukup prospektif ya, karena ada beberapa hal yang memang terkait dengan fikih-fikih kontemporer yang memang tidak sekedar mengimplementasikan fikih-fikih klasik, tapi lebih mengarah ke persoalan yang berkemajuan ya. Kayak tadi ada fikih lingkungan, fikih pariwisata ya. Ada ya, jadi persoalan ini memang perlu ditransformasikan ke masyarakat, terutama terkait dengan persoalan yang ada kaitannya dengan masyarakat di Muhammadiyah gitu, sehingga informasi dari aspek-aspek hukum ini mengimplementasi di kalangan orang-orang Muhammadiyah ya. Gitu. Saya kira Universitas Muhammadiyah Cirebon akan dengan senang hati tentunya, bukan hanya dari PWM tetapi juga tentunya bisa juga dijadikan semacam ya seminar nasional berkenaan dengan ada kaitannya dengan bahasa tarjih, dan ya harapannya suatu saat ya untuk lebih menggairahkan dakwah ya di lingkungan masyarakat Cirebon dan sekitarnya, bisa juga ya diselenggarakan, diusulkan, dimohonkan ya, tanwir lah minimal ya di Cirebon ya itu sehingga ini menjadi sebuah daya tarik tersendiri ya untuk mengembangkan universitas, dan alhamdulillah memang pengembangan Hadir dalam Muswil Tarjih dan Tajdid PWM Jawa Barat, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haidar Nasir juga ikut meresmikan proses pembangunan gedung baru Universitas Muhammadiyah Cirebon dengan ditandai dengan prosesi peletakan batu pertama. Berikut informasinya untuk Anda. Sebagai salah satu perguruan tinggi Muhammadiyah yang masih terbilang muda, Universitas Muhammadiyah Cirebon atau UMC dalam beberapa tahun terakhir terus memperlihatkan perkembangan yang signifikan. Hal tersebut ditandai dengan semakin bertambahnya sumber daya manusia dan mahasiswa yang hadir menimba ilmu di amal usaha Persyarikatan Muhammadiyah tersebut, serta perkembangan infrastrukturnya yang signifikan dengan pembangunan gedung kampus yang baru serta didukung oleh amal usaha pendukung lainnya. Kali ini dalam melanjutkan pembangunan infrastrukturnya, Sivitas Akademika Universitas Muhammadiyah Cirebon kembali menggelar prosesi peletakan batu pertama untuk mengawali proses pembangunan gedung kampus 2 UMC.
Prosesi tersebut secara resmi dibuka oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haidar Nasir yang ditandai dengan peletakan batu pertama. Di sela-sela kunjungannya membuka prosesi Muswil Majelis Tarjih dan Tajdid pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Barat. Pada acara tersebut, Haidar Nasir mengapresiasi prestasi dan perkembangan yang diraih UMC yang tahun ke tahun terus memperlihatkan kemajuan. Menyambung sambutan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Rektor UMC Hairul Wahidin juga menyampaikan syukurnya atas perkembangan yang telah diraih Universitas Muhammadiyah Cirebon. Tim TVMU memberitakan dari Cirebon, Jawa Barat. Pemirsa, informasi tadi telah menutup perjumpaan kita. Saya Rion Monza beserta kru TVMU yang bertugas mohon undur diri. Salam pencerahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.